Shalom saudara, bersyukur karena kita dapat kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kapanpun saudara berada dan dimanapun saudara berada sekarang, mari sama-sama kita satukan hati kita dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk kita sama-sama merendahkan hati dan menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mencari wajah Tuhan. Bapa mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan berikan bagi kami, yang selalu baru dan yang selalu setia bersama kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing, dan kami boleh mendengarkan AMD ini Tuhan, kami berdoa Tuhan biar setiap firman yang disampaikan, setiap renungan yang dibagikan boleh berbicara secara pribadi bagi setiap hati ya Tuhan. Kami berdoa berikan roh hikmat sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, dan dengan cara Tuhan kami boleh mendapat jawaban dari setiap hal yang Tuhan mau kami mendapat jawabannya ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap pembahasan firman ini biar Roh Kudus Engkau yang mengendalikan dan menguasainya. Terima kasih Bapa buat semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sepakat sama-sama katakan amin. Pembacaan hari ini saya coba buka dengan sebuah latar belakang dari apa yang terjadi dalam hidup Yesus dalam pelayanannya di Nazaret. Jadi hari itu ketika Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan yang ada, Yesus berbicara dengan perumpamaan seperti yang kita tahu, dan kemudian ada komentari dari orang-orang dari kotanya yaitu Nazaret. Dan kemudian dalam bahasan yang kita akan baca sebentar lagi, kita akan melihat bagaimana ada hal yang penting yang Tuhan ingin kita tangkap hari ini. Yesus ditolak di Nazaret, Matius pasal 13 ayat 53 sampai 54. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Lalu kemudian kita tahu saudara bahwa dalam pembahasan firman Tuhan ini, orang-orang Nazaret yang awalnya kagum akan hikmat dan apa yang diperbuat oleh Yesus ini kemudian dalam tanda kutip mengusir Yesus dari tempat tersebut. Tapi bukan ini yang saya mau bahas. Saya mau highlight sesuatu yang menarik, yaitu adalah kata hikmat. Yesus adalah orang Nazaret. Ini berarti mereka semua tahu tentang Yesus. Mereka semua mengenal tentang Yesus. Mereka semua tahu latar belakangnya dan keadaan keluarganya. Dan that's why itu menyebabkan Yesus tidak diterima oleh mereka. Karena mereka merasa loh, ini kan orang-orang yang di antara kita dengan latar belakangnya, dengan pekerjaannya. Tapi kenapa orang ini bisa memiliki sesuatu yang berbeda? Nah, apa yang membuat Yesus berbeda dari mereka? Alkitab berkata mereka menyadari bahwa dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Orang Nazaret ini kagum dan mereka kaget. Kenapa Yesus yang adalah terhitung di antara mereka ini memiliki hikmat yang berbeda dengan mereka. Memiliki hikmat yang berbeda dengan apa yang mereka miliki. Dan hari inilah itu yang mau kita bahas tentang hikmat. Beberapa waktu lalu dalam sebuah diskusi forum yang saya ikuti, ada beberapa pertanyaan yang muncul. Dan salah satu pertanyaan yang muncul adalah tentang bagaimana dalam sebuah gereja ada hal-hal tentang doktrin-doktrin, tentang bagaimana orang-orang yang melakukan operasi wajah, orang-orang yang melakukan permak dan segala macamnya, dan sebagainya. Tentang tato, ada beberapa orang yang merasa kayak, wah ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang bilang bahwa di Alkitab berkata dan tertulis bahwa seharusnya kita tidak boleh mengubah bagian tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, pembicara ini atau orang yang dalam saat itu sebagai orang yang komunikator yang memperantarai diskusi tersebut, dia berkata bahwa ini bukan hal yang seharusnya kita diskusikan. Tapi karena dia bertanggung jawab atas diskusi yang sedang berjalan saat itu, dia memberikan sebuah jawaban yang menurut saya sangat baik. Dia berkata seperti ini, kalau begitu berarti orang-orang yang menggunakan kawat gigi juga gak boleh dong melanggar firman Tuhan. Karena dia mengubah apa yang Tuhan sudah berikan dalam tubuhnya, dan kemudian itu berarti sesuatu yang sama dengan apa yang kita bahas dengan operasi plastik dan sebagainya. Menurut saya ketika orang itu, ya sebut saja dosen itu menjawab seperti itu, kita tahu bahwa dosen ini mungkin melihat bahwa dia gak berani memberikan jawaban yang tepat, gak berani memberikan jawaban yang tegas gitu. Tapi ketika saya mendengar jawaban yang diberikan, saya melihat bahwa ternyata dosen ini memiliki hikmat. Sehingga dia menjawab bukan lagi dengan jawaban, tapi menjawab dengan sebuah pertanyaan. Hal yang sama kalau kita perhatikan juga terjadi pada Yesus. Kita seringkali melihat bagaimana Yesus pun menggunakan cara yang sama dalam membahas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat. Dalam Matius pasal 21 ayat
Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27 dikatakan sebagai berikut. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala beserta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Sekali lagi pertanyaan tentang kuasa Yesus ini menjadi sesuatu yang viral pada zamannya. Sehingga orang-orang berbondong-bondong bertanya, "Engkau mendapat kuasa dari mana? Kenapa engkau bisa sedemikian berhikmat?" dan sebagainya. Namun Yesus menjawab dengan jawaban yang sangat berhikmat. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberikan jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Kita tahu bahwa kemudian ayat berikutnya sampai ke ayat 27 ini, mereka tidak berani memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh Yesus. Sehingga perikop ini atau keadaan saat itu ditutup dengan pertanyaan Yesus lagi. Di ayat 27 Yesus berkata, lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara, ini yang disebut dengan hikmat. Ketika kita tidak tahu apa yang harus dijawab, atau mungkin ketika kita tahu bahwa salah satu jawaban itu akan menguntungkan pihak lain dan merugikan pihak yang satunya, dan jawaban yang mungkin kita akan sampaikan adalah jawaban yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh orang-orang pada saat itu, maka kita butuh hikmat Tuhan. Pembahasan dalam komsel-komsel GAF zaman dulu pun juga berputar tentang hikmat. Seperti bagaimana kapan kita harus tegas, kapan kita harus rendah hati, kapan kita harus marah, kapan kita harus memutuskan A, B, C, dan E. Tanpa kita sadari hal-hal sepele dalam hidup kita ini harus kita putuskan dengan adanya hikmat. Bahkan ketika kita mau mengatakan sesuatu, dibutuhkan hikmat di dalamnya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan sebagai berikut. "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Sedemikian pentingnya hikmat sehingga Yakobus memberikan sebuah janji Allah di dalamnya. Kalau engkau kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan dan ia akan memberikannya. Dalam Alkitab tidak ada firman yang mengatakan bahwa engkau doa A maka engkau akan menjawab A dengan cepat. Kecuali hikmat. Ketika dikatakan firman Tuhan bahwa engkau minta hikmat dan ada janji Tuhan di dalamnya, engkau akan pasti mendapatkan hikmat. Maka ini adalah sesuatu yang sifatnya urgent, sesuatu yang sifatnya penting, sesuatu yang sifatnya menjadi prioritas bagi Allah untuk umat-umatnya. Saudara, jika kita membahas tentang hikmat, kita mengerti atau kita langsung akan teringat akan satu tokoh di Alkitab yang terkenal juga dengan hikmatnya, yaitu Salomo. Kita akan lompat ke perjanjian lama, masuk ke dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Dikatakan sebagai berikut, "Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan." Beberapa kali hikmat Allah dinyatakan oleh Salomo. Dalam ayat yang barusan kita baca, ini merupakan sebuah konklusi dari akhir perikop yang menceritakan tentang bagaimana Salomo memberikan keputusan tentang dua orang wanita yang memperebutkan satu orang anak. Dan dalam keadaan yang genting saat itu, Salomo memiliki hikmat dengan pedangnya untuk membelah anak tersebut, untuk mengetahui siapa ibu kandung yang sejati. Untuk saat ini mungkin kita merasa, itu kan hal yang sepele, gampang aja kita menemukannya. Tapi pada saat itu dalam keterbatasan logika dan pemikiran yang dimiliki oleh orang manusia pada zamannya, ini merupakan hikmat yang hanya bisa didapatkan dari Allah sendiri. Tapi hal yang menarik adalah orang-orang pada zaman itu melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya. Saya terkaget dengan kata-kata hati di sini. Karena ketika kita membicarakan tentang hikmat secara nalar, kita akan langsung mengatakan bahwa hikmat itu ada dalam pikiran, ada dalam logika. Dan posisinya di kepala, bukan di dada, bukan di hati. Tapi kita mengatakan dengan jelas ketika orang-orang melihat kepada raja, mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah itu ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Dalam bagian pasal yang lain, kita juga melihat hal yang lain. Kita juga melihat hal yang sama. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 24. Jadi saat itu setelah Ratu Sheba datang kepada Salomo untuk menyaksikan hikmatnya, ada konklusi lain yang dikatakan oleh Alkitab tentang hikmat Salomo. Dikatakan sebagai berikut. "Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya." Kita tahu sebuah informasi dalam 2 ayat tersebut. Bahwa Allah menaruh hikmatnya bukan di pikiran kita, bukan di logika kita, tapi di hati kita. Ini hal yang menarik saudara.
Karena seringkali kita merasa bahwa Tuhan beri aku logika, beri aku hikmat, dan kita merasa bahwa semua itu harus ada di pikiran kita. Sehingga kita memikirkan pertimbangan-pertimbangan, perbandingan-perbandingan, dan kemudian kita buat kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk menentukan bahwa wah ini hikmat dari Allah. Tapi kita mengatakan dengan jelas bahwa hikmat itu ditaruh Allah di dalam hati Salomo. Sehingga akhirnya saya teringat akan satu ayat bagian lain yang juga ditulis oleh Salomo. Dan ini merupakan ayat yang saya rasa dihafal oleh banyak anak-anak sekolah minggu pada zamannya. Dan saya rasa juga sampai zaman sekarang. Amsal 4 ayat 23. Yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, tidak berlebihan ketika Salomo berkata kepada anaknya. Ayo jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan sekedar kehidupan yang membuat kita bersuka cita. Bukan sekedar kehidupan yang membuat kita damai sejahtera. Bukan sekedar kehidupan yang membuat kita kita punya kesabaran, kita punya respon hati yang benar. Tapi ketika Salomo membahas tentang jaga hatimu sedemikian rupa, karena dari situ sumber kehidupan dan sumber karunia yang diberikan Allah kepada Salomo. Itu hal terbesar yang diminta Salomo kepada Allah dan hal terbesar yang Allah bisa berikan, yang Allah pernah berikan kepada Salomo, yaitu hikmat. Kalau kita ingat bagaimana sebelumnya Salomo diberikan sebuah permintaan kepada Allah, Allah berkata, apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Dan Salomo tidak meminta harta, Salomo tidak meminta kekuasaan, Salomo tidak meminta hal yang lain. Tapi yang dia minta adalah hikmat. Maka demikian besarlah hikmat buat Salomo sehingga Salomo berkata, wah ini precious, ini lebih daripada harta yang saat ini aku miliki. Bahkan lebih daripada istri-istri yang dia miliki saat itu, lebih daripada kekuasaan yang dia miliki sampai sepersekian bumi itu menjadi kekuasaannya dia. Atau fame, ketenaran yang dia miliki. Hikmat bagi Salomo lebih daripada semua itu. Tapi di antara hikmat yang semua itu, ayat Amsal yang dibuat oleh Salomo buat anaknya berkata, bukan jagalah hikmatmu, tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mungkin bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kami hikmat. Berikan kepada saya hikmat untuk memutuskan A, B, C, D, E. Hikmat kepada saya untuk menentukan apakah mungkin dia jodoh kita atau bukan. Hikmat untuk kita mengatakan memilih mana berkat yang kita harus terima, mana pekerjaan yang kita harus lakukan, bagaimana kita harus melakukan sesuatu dan sebagainya. Tapi sadarkah saudara bahwa sebelum hikmat itu diberikan, ada sesuatu yang harus diluruskan, yaitu hati. Ketika Salomo bisa dengan ketulusan yang meminta hikmat kepada Allah, beberapa berkata, wah Salomo ini udah berhikmat sehingga dia meminta hal yang tepat ke hadapan Allah. Dan dia meminta hikmat. Tapi bagi saya, bukan tentang hikmat yang awalnya Salomo punya. Salomo belajar tentang hati dari ayahnya, yaitu Daud. Dan disinilah hati yang benar membuat Salomo meminta hal yang benar. Saudara, tadi pagi sebelum saya ke tempat ini, saya mendengarkan sebuah sermon dari Pastor Aris Zulkarnain di City Harvest. Dia berkata bahwa seringkali kita meminta apapun yang kita mau di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki janji bahwa mintalah maka pintu engkau akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan mendapat. Sehingga kita lupa ada satu bagian firman Tuhan lain. Bahwa ketika kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, Ia akan memberikannya kepada kita. Kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dulu. Dan itu berarti hati kita harus benar terlebih dahulu. Saudara, ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 5 tadi digenapi. Allah langsung memberikan kepada Salomo apa yang diminta. Tapi kita harus sadar juga bahwa kerinduan dan permohonan yang Salomo minta itu berangkat dari kerinduan hati yang benar. Dan itulah yang menyebabkan Amsal 4 ayat 23 ini muncul. Sebelum kita meminta hikmat kepada Tuhan, sebelum kita meminta apapun kepada Tuhan, mari kita sama-sama pastikan bahwa kita memiliki hati yang benar. Amsal 4 ayat 23 dalam versi NIV berkata seperti ini. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Jika perterjemahan bahasa Indonesia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, NIV menjelaskan lebih tegas lagi dengan berkata seperti ini. Above all else, guard your heart. Di atas segalanya, jagalah hatimu. Hari ini apa yang kita jaga, saudara? Apakah mungkin kita menjaga harta kita, kita menjaga nama baik kita menjaga reputasi kita menjaga kedamaian di sekitar kita, lebih daripada kita menjaga hati kita? Alkitab berkata, lebih bahkan daripada kita menjaga keluarga, anak kita, jaga hati kita.
Dan inilah yang dikatakan oleh Salomo, above all else, guard your heart. Jaga hatimu. Dan setelah kita bisa menjaga hati kita, dengan respon hati yang benar, dengan keadaan hati yang benar, kita menghadap Tuhan. Tuhan, kami meminta hikmat. Dan disitulah hikmat itu datang. Untuk kita bisa melanjutkan doa kita, untuk kita bisa melanjutkan keputusan-keputusan kita. Seringkali keputusan-keputusan yang diambil berasal dari logika kita. Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab berkata, tidak ada yang benar. Tidak ada pikiran maupun hati manusia yang benar. Oleh sebab itu sedemikian rupa kita harus menjaga hati kita oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Saudara, bagi Salomo, kekuatannya adalah hikmatnya. Sebagai penutup saya ingin membandingkan orang lain yang juga memiliki kekuatan daripada Tuhan, yaitu Simson. Simson memiliki satu kekuatan daripada Tuhan, yaitu kekuatan dari fisiknya, dari tubuhnya. Tapi dia harus menjaga sumber dari kekuatan tersebut, yaitu rambutnya. Dia bisa pergi kemanapun, dia bisa berhubungan dengan siapapun, asal apa yang partnernya tidak menyentuh rambutnya, tidak memotong rambutnya. Apapun bisa dia lakukan, asal rambutnya tetap dijaga. Saudara, hal yang sama juga terjadi sama Salomo. Dia bisa melakukan apapun dengan segala hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Apa yang dikerjakannya berhasil, apa yang diperintahkannya jadi, apa yang dibuatnya berhasil. Tapi saat dia tidak berhasil menjaga hatinya, maka hikmatnya hilang. Saya nggak bisa mengatakan hikmatnya hilang, maaf. Maka ketika apa yang hati yang harus dijaganya tidak lagi dijaganya dengan sepenuh hati, apa yang sudah dipeliharanya selama ini dari hikmatnya, yang dihasilkan dari hikmatnya, kemudian hancur. Kita tahu akhir dari hidup Salomo. Seperti kisah hidup Simson yang berakhir, dia harus mati. Salomo juga mengalami kesia-siaan. Dalam pengkhotbah dia berkata, semua yang aku punya ini akhirnya sia-sia. Semua yang aku miliki ini akhirnya sia-sia. Kalau saudara bisa baca pengkhotbah, saudara bisa menyaksikan satu orang yang sudah mabok dengan anggur berliter-liter tapi tidak bisa mabok. Hikmatnya, logikanya, akal budinya masih ada padanya. Salomo bisa minum anggur sebanyak-banyaknya dan dia tidak mabok. Dia berkata, ini pun kesia-siaan dan tidak memuaskan. Sampai akhirnya hatinya berpaling kepada wanita-wanita lain. Hatinya berpaling pada kerajaan-kerajaan lain. Dan disitulah dia tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan. Maka hari ini waktu itu saya sempat bertanya kepada seseorang yang menggubar-gubarkan hikmat. Ayo kita cari hikmat. Bahkan ada kitab Amsal yang tebal yang full membahas tentang hikmat. Ayo kita kejar hikmat, kejar hikmat, kejar hikmat. Satu pertanyaan dalam hidup saya bertanya, kalau memang hikmat bisa seberkuasa itu, kenapa Salomo pun jatuh dalam dosa? Ternyata bukan tentang hikmat, saudara. Hikmat penting, tapi dasarnya bukan dari hikmat, tapi dari hati. Ketika hati Salomo tidak lagi dijaga dengan sepenuhnya, dengan segala kewaspadaan, hikmat itu tidak lagi bisa muncul dari hatinya untuk membawa dia dan mengiring dia ke jalan yang benar. So hari ini saudara, apa yang mengontaminasi hati kita? Apa yang menjerat hati kita? Yuk kita datang ke hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan sekali lagi memurnikan, mentahirkan, menguduskan hati kita. Sebab dia adalah setia dan benar, dan dia akan menyucikan kita dari segala kesalahan kita, mentahirkan hati kita sekali lagi dan sekali lagi. Amin. Saya ajak saudara untuk tutup AMD hari dalam doa, dan biar berkat daripada Tuhan menguasai kita. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Bersyukur buat firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk mengejar hikmat sama seperti kami menjaga hati kami Tuhan. Tuhan, buat hati kami benar di hadapan-Mu. Buat hati kami lurus di hadapan-Mu. Sehingga hati kami boleh jadi tempat yang layak untuk Engkau menaruh hikmat-Mu. Bapa, ketika kami hari ini, hati kami mungkin melenceng kemanapun kami pergi Tuhan. Hati kami sangat rentak untuk kami berbelok ke harta dunia, kepuasan keduniawian kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang kuasai hati kami Bapa, sehingga hati kami boleh terus benar di hadapan-Mu. Hati kami terus mengasihi Engkau dan terus mencari Engkau. Karena di dalam hati yang benar, di atas hati yang benar, Engkau menaruhkan hikmat-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan bagi setiap jemaat Ark of Worship Tuhan, jiwa-jiwa yang menonton AMD ini hari ini Tuhan, yang dalam pergumulan Bapa, Engkau yang tegur kami untuk kami boleh membenahi hati kami terlebih dahulu.
supaya hikmat-Mu boleh kami undang sekali lagi menguasai hati kami. Bapa, setiap keputusan yang kami harus ambil Bapa, kami mau sertakan Engkau ya Tuhan. Biar hikmat-Mu menguasai kami Tuhan. Dan kami boleh memutuskan keputusan-keputusan yang mempermuliakan nama-Mu, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, apa yang akan kami lakukan, rencana kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar setiap langkah kami Tuhan, ada hikmat Tuhan di dalamnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.